Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1123. Monumen Merit. Sang Dewi Kecil mengembangkan sayapnya dan terbang ke istana Taihe, langsung melewati aula utama istana Taihe dan terbang menuju bagian belakang. Pasangan Chu Chen mengikuti dari belakang. Terakhir kali Sang Dewi Kecil begitu proaktif adalah ketika dia menemukan buah berbentuk anggur yang tidak dikenal di sebuah pulau terpencil misterius di seberang lautan. Namun, hingga saat ini, Chu Chen masih belum mengetahui asal-muasal buah misterius berbentuk anggur itu. Mungkinkah itu hewan langka dan eksotis, bunga atau buah ajaib? Seolah mengonfirmasi dugaan Chu Chen, Dewi Kecil itu tidak tinggal di istana Taihe. Setelah melewati aula utama, dia melebarkan sayapnya dan terbang langsung ke belakang Wudang Golden Summit. Itu adalah hutan yang luas. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, hutan itu kadang-kadang akan memiliki pemandangan aneh berupa awan dan kabut, dan bahkan memancarkan cahaya peri, yang sungguh menakjubkan. Tentu saja, ini adalah situasi umum di gunung-gunung terkenal di seluruh China, dan semua orang terbiasa dengannya. Sang Dewi Kecil menyelam ke dalam hutan. Dia berhenti. Chu Chen dan Song Yan juga segera tiba. Sang Dewi Kecil mendarat di bahu Song Yan dan berkicau ke arah depan. Menatap ke arah yang ditunjuk Sang Dewi Kecil, Chu Chen melihat sebuah dinding batu curam dengan beberapa rumput liar dan pepohonan tumbuh di atasnya. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Kalau saja itu hanya tembok batu biasa, Sang Dewi Kecil tidak akan pernah melakukan perjalanan yang begitu sulit. Jiwa Chu Chen menutupinya, mencoba menembus seluruh dinding batu. Chu Chen menduga dalam hatinya, mungkin ada gua misterius di dalam dinding batu itu. Akan tetapi, hal itu tidaklah terjadi. Selama proses jiwanya menembus dinding batu, Chu Chen menemukan bahwa jiwanya tidak dapat menembus salah satu dinding batu. Luas tembok batu ini berbentuk persegi panjang. Chu Chen mengeluarkan pedang panjang dan tiba-tiba mengayunkannya. Bilah pedang yang tajam itu memotong. Tak lama kemudian, dinding batu berbentuk persegi panjang itu berhasil ditembus oleh cahaya pedang Chu Chen. Itu sebenarnya adalah prasasti batu yang tertanam di dinding batu. Song Yan berseru lembut. Dapat dikatakan bahwa prasasti batu tersebut hampir menyatu dengan dinding batu. Dari luar, tidak ada yang aneh sama sekali. Kalau bukan karena keterampilan Sang Dewi Kecil yang piawai berburu harta karun, pasti sulit menemukan lempengan batu ini. Chu Chen menggunakan pedangnya untuk memotong bebatuan dan tanah di sekitar prasasti batu. Tiba-tiba, lempengan batu itu jatuh dari dinding batu. Chu Chen tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ketika tangannya menyentuh dinding batu, pupil mata Chu Chen tak dapat menahan diri untuk mengecil. Berat prasasti batu itu jauh melebihi ekspektasi Chu Chen. Batu terberat yang pernah dilihat Chu Chen adalah batu hamil dewa. Sebuah bongkahan batu yang tampak biasa saja beratnya 1000 pon. Namun, pada saat ini, lempengan batu di depannya panjangnya sekitar 2 meter dan lebarnya kurang dari setengah meter. Chu Chen memperkirakan secara kasar beratnya sedikitnya 10.000 pon. Sosok Chu Chen jatuh bersama dengan prasasti batu itu.
Dengan suara keras, kaki Chu Chen jatuh ke tanah dan dia nyaris tidak dapat menangkap lempengan batu itu. Chu Chen menaruh prasasti batu itu ke tanah. Kalau saja aku menemukan loh batu ini beberapa waktu yang lalu, mungkin aku akan tertimpa batu itu sampai mati. Apa yang tertulis di prasasti batu itu? Song Yan juga datang, mengambil belati, dan membantu mengikis batu dan tanah di prasasti batu. Memang, beberapa simbol kuno dan misterius secara bertahap muncul di lempengan batu itu. Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan, tak satu pun dari mereka bisa mengerti. Burung kecil bodoh, tahukah kau apa yang tertulis di prasasti batu ini? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan bertanya pada dewi kecil itu. Saat ini, sang dewi kecil tidak berbicara, tetapi hanya menatap lempengan batu itu, seolah tengah memikirkan sesuatu. Jiwa Chu Chen menyelimuti, dan saat menyentuh prasasti batu, ia seperti menemui hambatan tak kasat mata. Itu benar-benar berbeda dari batu dewa hamil. Mungkinkah itu senjata ajaib kuno? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Song Yan berkata, "Mengapa kau tidak mencoba mengenali tuannya dengan meneteskan darah?" Chu Chen menatap Song Yan. Dia bahkan menyebutnya sebagai tanda kesetiaannya melalui darah. Chu Chen berpikir sejenak dan berkata, "Lagi pula ini hanya penjelajahan biasa, jadi mari kita teteskan sedikit darah pada burung kecil bodoh itu terlebih dahulu." Dewi kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak marah pada Chu Chen, dan dengan cepat terbang ke samping. Chu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh simbol misterius di prasasti batu. Kelihatannya seperti teks, tetapi juga seperti gambar, hanya dengan beberapa goresan, dan mustahil untuk dipahami. Akan tetapi, saat ujung jari Chu Chen menyentuh salah satu simbol yang tampak hanya sekilas, ia tiba-tiba merasakan nyeri pada ujung jarinya. Jarinya terluka dan darah menetes ke bawah. Apakah itu benar-benar sumpah darah? Chu Chen tertegun. Prasasti batu kuno dan berat itu tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya keemasan, dan Chu Chen serta istrinya menatap prasasti batu itu dengan saksama. Semakin banyak simbol-simbol misterius pada prasasti batu itu, dari atas ke bawah, seolah-olah tengah menceritakan dan merekam sesuatu. Chu Chen menatapnya, dan tiba-tiba dia merasa jiwanya tertarik ke sana. Cahaya keemasan pada prasasti batu berubah menjadi pecahan galaksi dan terbang ke tubuh Chu Chen. Ini adalah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil, lalu dia duduk bersila. Melihat ini, Song Yan buru-buru berdiri dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada Chu Chen, tetapi saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjaga tempat ini untuk Chu Chen dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Chu Chen. Dalam benak Chu Chen, simbol-simbol kuno dan misterius itu tampaknya berevolusi langsung menjadi kata-kata. Chu Chen, lahir di. Nama Chu Chen terukir pada prasasti batu, beserta tanggal lahirnya. Berikut ini adalah beberapa tindakan Chu Chen selama hidupnya. Hal pertama yang direkam adalah pertarungan tari barongsai Chu Chen di kota Jintan, yang mempromosikan budaya tradisional Tiongkok.
Tidak ada catatan mengenai pertarungan antara Chu Chen dan keluarga Huang, keluarga nomor 1 di kota Chan saat itu. Peristiwa berikutnya yang tercatat adalah penyelamatan Yang Xiao Jin oleh Chu Chen. Klinik gratis di klinik keluarga Liu. Sebagian besar perbuatan dicatat hanya dalam beberapa kata. Pertarungan dengan Tian Waitian. Pertempuran untuk mempertahankan perbatasan China memiliki teks yang relatif lebih banyak. Ada juga pertempuran Peda, dan seterusnya. Banyak pertempuran dan perbuatan dalam hidup Chu Chen yang tertuang di prasasti batu dengan huruf-huruf kuno. Sampai sekarang, Ji Cheng bertemu Mingzu, yang memberikan kisah cinta yang telah diwariskan selama ribuan tahun akhir yang sempurna. Ada cahaya keemasan pada setiap kata, yang berubah menjadi pecahan dan memasuki tubuh Chu Chen, menyelimuti jiwa Chu Chen. Pada saat ini, beberapa kata muncul di benak Chu Chen. Keunggulan dan kekuatan supranatural. Chu Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia akhirnya mengerti makna cerita-cerita tentang hidupnya yang tercatat pada loh batu. Itu menunjukkan kelebihannya, keunggulan dalam memajukan jati diri bangsa. Jasa menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Berjasa bagi negara dan rakyat. Tatapan mata Chu Chen tertuju pada prasasti batu itu lagi, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengaduk-aduk hatinya, dan berkata dengan belak-belakan, ini adalah prasasti batu yang menunjukkan jasa. Ini bukan tablet batu biasa. Tablet pahala ini berisi pahala dan kekuatan supranatural. Berarti makin banyak pahala yang dimiliki seseorang, makin kuat pula kekuatan gaibnya. Chu Chen berdiri dan menatap prasasti batu itu. Dikatakan bahwa di Gunung Wudang terdapat seekor binatang mistis bernama Biki, dan di punggungnya terdapat sebuah prasasti batu yang disebut prasasti kebajikan. Song Yan tampak gembira dan menatap Chu Chen. Sepanjang masa, hanya mereka yang memiliki prestasi besar yang dapat dicatat di tablet prestasi. Sekarang, kamu juga telah diakui oleh tablet prestasi. Meski itu hanya legenda, monumen jasa itu memang muncul dalam kenyataan, dan Song Yan tentu saja bangga terhadap Chu Chen. Ini suamiku. Bab 1124 mengumpulkan pahala mendapatkan kekuatan magis jasa dari monumen jasa. Lapisan cahaya keemasan itu melekat pada jiwa. Chu Chen merasakan kekuatan yang dahsyat, terutama jiwa. Ketika jiwanya diselimuti cahaya keemasan, Chu Chen bahkan merasakan jiwanya telah mencapai tingkat tubuh emas. Pandangan Chu Chen kembali tertuju pada prasasti jasa. Ada lebih banyak simbol dan tanda pada prasasti jasa daripada sebelumnya. Tetapi jika bukan karena teks yang baru saja muncul dalam pikirannya, Chu Chen tidak akan dapat memahami prasasti jasa sama sekali. Kelihatannya seperti lempengan batu yang diukir dengan huruf-huruf misterius. Chu Chen mengangkat tangannya dan monumen jasa melayang ke udara. Dia tidak dapat lagi merasakan beratnya monumen jasa ini. Bobot monumen jasa hampir nol. Chu Chen membiarkan Song Yan merasakannya, dan Song Yan mengangkat tangannya dan menjerit pelan. Menurut persepsinya, tablet manfaat ini masih mempunyai kekuatan 10.000 pon. Song Yan bahkan merasa bahwa prasasti kebajikan ini lebih berat daripada saat baru saja jatuh dari dinding batu. Mungkinkah semakin banyak goresan karakter misterius pada prasasti batu, semakin berat prasasti pahala itu,
Song Yan berkata tanpa pikir panjang. Namun Chu Chen tidak dapat lagi merasakan beban monumen jasa itu. Jika kamu memperlakukan monumen jasa sebagai senjata, dan menghancurkannya dengan senjata seberat 10.000 pon. Mata Chu Chen berbinar saat dia melihat monumen jasa itu. Itu adalah senjata super yang dapat digunakan untuk menghancurkan orang dari ketinggian. Istriku, kemarilah dan cobalah untuk melihat apakah kau dapat memahami kekuatan ajaib dari jasa. Chu Chen menunjuk ke Song Yan. Tangan Song Yan membelai prasasti jasa dan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Monumen jasa, Chu Chen menaruh tablet jasa ke dalam Chang Tianbei. Ia menanti-nantikan siapa yang akan menjadi korban pertama dari monumen jasa itu. Burung kecil bodoh, apakah ada harta karun lainnya di Gunung Wudang? Chu Chen menatap dewi kecil itu. Konon katanya prasasti kebajikan yang asli dibawa oleh Biki, kan? Kenapa prasasti kebajikan ini tertanam di dinding batu? Kemana perginya Biki? Dewi kecil itu berkicau 2 kali, lalu berdiri anggun di bahu Song Yan tanpa bersuara. Jiwa Chu Chen meliputi area itu dan mencari dengan saksama, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, dia harus menyerah dan berjalan kembali sambil bergandengan tangan dengan Song Yan. Kembali ke Wudang Golden Summit, Liu Siwan duduk bersila di atas lonceng perunggu kuno, tidak bergerak. Di kejauhan, banyak prajurit yang menonton sudah turun gunung. Tetapi beberapa penggemar Liu Siwan tetap tinggal untuk mengagumi semangat Liu Siwan. Tiba-tiba, Liu Siwan berdiri dan Chu Chen menoleh. Gerakan baru apa saja yang dimiliki Siwan? Chu Chen masih berpikir apakah dia harus menggunakan prasasti prestasi yang baru saja diperolehnya untuk menguji kekuatan pertahanan lonceng perunggu kuno ini. Saya melihat Siwan mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membuka aplikasi dengan sangat terampil. Baiklah, Xiao Liu akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Hari ini kita telah sampai di Gunung Wudang. Liu Siwan sangat mengenal tempat itu dan berkata dengan fasih, kali ini, Xiao Liu mungkin akan tinggal di Gunung Wudang untuk beberapa waktu. Dalam siaran langsung hari ini, pertama-tama saya akan menceritakan kisah tentang lonceng perunggu di bawah kaki Xiao Liu. Chu Chen tertegun, apakah pertempuran di Gunung Taixu membuka kotak Pandora di hati Liu Siwan? Chu Chen bahkan curiga bahwa Liu Siwan secara sukarela tinggal di Gunung Wudang dan menjaga lonceng perunggu kuno setiap hari hanya demi karir siaran langsungnya. Di puncak emas Wudang, di atas lonceng perunggu, ada beberapa pria kuat di alam kekuatan supernatural yang tertekan di dalam. Dengan latar belakang seperti itu, akan sulit bagi Xiao Liu untuk tidak menjadi populer. Chu Chen bahkan memiliki keinginan untuk mengeluarkan ponselnya dan mencari ruang siaran langsung Liu Siwan. Chu Chen tidak lagi memiliki ide untuk menghancurkan lonceng perunggu. Pertama, dia tidak yakin apakah prasasti kebajikan itu dapat mematahkan lonceng perunggu kuno. Kedua, seperti yang dikatakan Liu Siwan, kekuatan lonceng perunggu kuno cepat atau lambat akan habis. Liu Siwan sedang senggang, jadi ia bisa menikmati karir siaran langsungnya di Gunung Wudang. Siapa tahu, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang lain. Mari kita berhenti mendengarkan cerita Little Willow Sword Immortal dan turun gunung. Chu Chen punya ide dalam benaknya, dan dia tidak sabar untuk memverifikasinya.
Kicauan, pada saat ini, sang dewi kecil tiba-tiba berteriak beberapa kali dan terbang menuju reruntuhan pertempuran di depan. Chu Chen sangat mempercayai burung pemburu harta karun ini, dan segera menghampirinya. Ada apa di sini? Chu Chen mengamati dengan cermat dan menyelidiki dengan jiwanya. Pada akhirnya, Chu Chen juga tercengang, menatap benang kristal sebesar rambut di depannya. Malaikat istana kerajaan tidak mati. Meskipun pada awalnya Chu Chen mempunyai ide untuk menghancurkan benang kristal, dia menyerah setelah mempertimbangkan dengan cermat. Pada analisis akhir, Angewomon memainkan peran besar dalam pertempuran hari ini, dan sekarang hanya jejak jiwanya yang tersisa, jadi aku tidak boleh membunuhnya. Mungkin, dengan menyelamatkan hidupnya, aku bahkan bisa mengumpulkan beberapa pahala. Chu Chen dengan santai memasukkan benang kristal ke dalam cangkang Changtian dan menatap dewi kecil itu. Jika bukan karena burung pemburu harta karun ini, dia pasti akan mengabaikan benang kristal ini. Chu Chen dan istrinya turun gunung bergandengan tangan. 10 menit kemudian, tidak jauh dari Gunung Wudang, di depan lampu lalu lintas. Chu Chen dan istrinya sama-sama menyamar, sehingga orang lain tidak dapat mengenali mereka. Song Yan menatap ke depan, berdiri di sana dengan pandangan kosong. Chu Chen bergegas menuruni gunung. Song Yan mengira dia telah menerima misi khusus. Tanpa diduga, Chu Chen benar-benar berjalan ke berbagai persimpangan terdekat. Akhirnya, di depan lampu lalu lintas, dia melihat seorang wanita tua yang sedang terhuyung-huyung. Chu Chen segera menghampirinya dan berkata, "Nenek, biar aku yang membantumu." Orang tua itu tersentuh dan berkata, "Jarang sekali menemukan anak muda sebaik dirimu saat ini. Orang tua, tolong jangan berkata seperti itu. Membantu orang lain, menghormati orang tua, dan menyayangi yang muda adalah hal yang seharusnya kita lakukan sebagai orang muda." Chu Chen berbicara dan mengingatkan monumen jasa untuk tidak lupa mencatat jasanya. Tentu saja, Chu Chen hanya bereksperimen. Setelah membantu lelaki tua itu menyeberang jalan, Chu Chen jelas merasakan sedikit cahaya keemasan muncul di monumen jasa, lalu menyambar tubuhnya. Pahala memang dikumpulkan tetes demi tetes, menolong orang lain, menghormati orang tua, dan menyayangi orang muda juga bisa dianggap sebagai pahala, tentu saja hanya sedikit pahalanya. Jika kekuatan serangan asli kekuatan sihir berbasis prestasi Chu Chen adalah 999, maka setelah membantu wanita tua itu menyeberang jalan, kekuatan serangan kekuatan sihir berbasis prestasi Chu Chen adalah 999 plus 1. Meskipun tidak banyak, itu mengonfirmasi dugaan Chu Chen. Meskipun jasa-jasa kecil dalam kehidupan sehari-hari tidak dicatat di tablet jasa, namun jasa-jasa itu juga akan mengakumulasikan jasa untuknya. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa pahala dan kekuatan gaibnya terlalu ajaib. Kalau kekuatan gaib itu jatuh ke tangan orang yang punya niat jahat, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Jasa dan kekuatan supranatural diperuntukkan bagi mereka yang bekerja keras mengumpulkan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang membuat Chu Chen cukup bangga adalah bahwa dia termasuk dalam kategori orang-orang ini. Chu Chen memikirkannya dan punya tebakan lain dalam benaknya. Orang tua, bagaimana kalau aku membantumu berjalan pulang?
Nenek, Chu Chen segera menjelaskan, saya baru saja menjatuhkan sesuatu. Wanita tua itu juga orang yang baik. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti Chu Chen kembali. Ketika dia kembali ke seberang jalan, Chu Chen merasa tidak ada lagi cahaya keemasan di monumen jasa. Tampaknya kita benar-benar tidak bisa mengambil jalan pintas. Istri, ayo berangkat. Chu Chen menelepon Song Yan. Wanita tua itu tertegun. Apakah pemuda ini baru saja meninggalkan istrinya? Chu Chen membantu wanita tua itu menyeberang jalan lagi. Nyonya tua, tolong jaga diri. Chu Chen menyerahkan jimat kepada wanita tua itu. Ini adalah berkah kedamaian yang kudapat dari Gunung Wudang. Semoga kau mendapatkan kedamaian. Chu Chen meletakkan jimat di tangan wanita tua itu lalu melambai padanya. Seekor burung roh mendarat di bahu Song Yan. Sosok Chu Chen dan istrinya segera menghilang dari pandangan nenek tua itu. Nenek itu tertegun, memandangi jimat di tangannya sejenak. Lalu tiba-tiba dia merasa gembira. Air mata mengalir di matanya. Itu pasti dewa yang turun ke bumi. Itu pasti dewa yang turun ke bumi. Wanita tua itu memegang jimat itu erat-erat di tangannya, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Chu Chen mencobanya beberapa kali di dekatnya dan sampai pada kesimpulan bahwa pahala kecil dalam kehidupan sehari-hari memang dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan gaib pahala. Tetapi kecepatan peningkatannya lambat. Kalau pahalanya besar, kecepatannya pun akan lebih cepat. Chu Chen menatap Song Yan dan tiba-tiba berkata, "Istriku, apakah menurutmu merupakan perbuatan baik jika kita mencapai kesuksesan bersama, berpadu satu sama lain, dan mencapai puncak bersama?" Mendengar ini, wajah Song Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Dan dia meludah, "Kamu baru saja naik ke atas." Chu Chen tertegun dan terkejut. "Istriku, kamu juga bisa menyetir," bersambung.